bahwasanya dahulu orang-orang musyrik menakut-nakuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kamu nekat seperti ini, nanti Tuhan kami akan mengutukmu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman dalam hatinya, sehingga para ulama mengatakan man kana lahu imanun falahul amn. Barang siapa yang memiliki iman, maka baginya rasa aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan yang dimaksud dengan kezaliman adalah perbuatan yang bisa menghilangkan iman, yaitu perbuatan kesyirikan, sehingga amalan berupa iman dan berusaha untuk menjaga iman dari semua noda kesyirikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Yang pertama adalah keamanan, dan yang kedua Allah taala akan memberikan hidayah. Kita bisa saksikan praktek nyata yang dialami oleh orang-orang saleh yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Dengan iman yang mereka miliki, mereka sanggup untuk menghadapi berbagai macam ujian hidup, meskipun sampai pada titik harus menghilangkan nyawa. Allah Subhanahu wa taala bercerita pada waktu Fir'aun mengejar Bani Israel. Bani Israel bersama Nabi Musa alaihi salam, kemudian sampai pada hadapan mereka adalah laut, dan di belakang mereka adalah pasukan Fir'aun. Mereka pun saling melihat dan kebingungan. Bani Israel berfikir, pasti kita akan mati, maju mati, mundur pun mati, sehingga mereka mengatakan, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Dan ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut Musa, kita betul-betul akan disusul. Namun coba kita perhatikan bagaimana yang Nabi Musa alaihi salam lakukan. Seorang nabi yang tentu memiliki iman yang luar biasa. Beliau mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dengan iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Musa alaihi salam, rasa takut itu hilang, meskipun bisa jadi kematian itu ada di hadapannya. Namun karena iman yang luar biasa itulah yang menyebabkan beliau ketika menghadapi masalah tidak kemudian bingung, tidak stres, dan tidak juga takut, karena beliau yakin beliau memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihi salam, "Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kat-tawdil 'azim." Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu,
maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan itu seperti gunung yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel. Ini salah satu di antara bukti seorang hamba yang mempunyai iman, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman di dalam hatinya, sehingga dia yakin kalau menghadapi musibah yang besar, maka dia akan mendapatkan keberuntungan karena dia mempunyai keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat untuk menghadapi pasukan Romawi pada peristiwa yang sangat bersejarah, perang yang dianggap sebagai perang yang menunjukkan kehebatan kaum muslimin, yaitu perang Mu'tah. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 3 orang sahabat sebagai pemimpinnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meminta agar mereka bergantian dalam menjadi pemimpin perang Mu'tah. Di antaranya adalah Abdullah bin Rawahah dan Ja'far bin Abi Talib. Pada waktu perang Mu'tah itu terjadi, pasukan kaum muslimin berjumlah 3.000, sedangkan pasukan Romawi berjumlah 200.000. Anda bisa bayangkan 1 berbanding 70. Tapi Masya Allah, pada saat kedua pasukan itu bertemu, pasukan muslim merasa bahwasanya kita tidak mungkin bisa menghadapi manusia sebanyak ini karena jumlah kita jauh lebih sedikit. Akhirnya mereka pun mengirimkan utusan untuk bertanya kepada Nabi SAW, apakah perang itu harus dilanjutkan atau bagaimana? Berangkatlah utusan itu menggunakan kuda menuju Madinah. Tapi bisa kita bayangkan, perjalanan Syam menuju Madinah ketika itu membutuhkan waktu beberapa bulan, sehingga mereka tidak mungkin jika harus menunggu sekian bulan. Akhirnya sahabat yang ia adalah panglimanya memotivasi mereka, kenapa kalian takut? Sementara pilihan kita adalah ihdal husnayain, salah satu dari 2 kebaikan, an-nasru awish syahadah, kemenangan atau syahid, dan keduanya adalah pilihan yang terbaik. Kemudian mereka pun dengan semangat itu berani untuk maju disebabkan karena iman yang ada di dalam hatinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah dengan memiliki tauhid dan dengan berusaha menanamkan diri untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala secara maksimal, seorang hamba bisa menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia menghadapi sebuah ujian yang barangkali itu akan mengancam nyawanya. Orang mukmin tidak akan ketakutan karena dia yakin mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya tidak ada manusia yang lebih pengecut dan penakut dibandingkan dengan orang musyrik. Dan mereka juga menakut-nakuti kaum muslimin untuk takut kepada apa yang mereka sekutukan. Dahulu umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah berhala, yang berhala itu diyakini sebagai sosok yang mewakili makhluk-makhluk yang ada di langit. Seperti bintang yang mereka yakini ada bintang A, bintang B, dan seterusnya. Dewa-dewa yang mereka sembah, kemudian mereka wujudkan dalam bentuk berhala. Dan berhala itu mewakili bintang-bintang tadi. Ini adalah berhala dewa A, itu berhala dewa B, dan begitu seterusnya. Pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan kepada mereka untuk meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi semua berhala itu, mereka mengancam Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apa kamu tidak takut kualat? Nanti dewa-dewa kami akan mengutukmu." Mereka pun mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafun annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil alaikum sultana." Bagaimana aku takut kepada sesembahan-sesembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan Allah, dan Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu untuk mempersekutukannya. Ini adalah keadaan yang benar-benar ada di sekitar kita.
Ada sebagian orang yang dia begitu gandrung kepada kuburan, sehingga setiap ada hajat mempunyai kepentingan tertentu, dia lebih menggantungkan diri kepada kuburan. Sebelum tes CPNS dia datang ke kuburan, sebelum ujian nasional dia datang ke kuburan. Dia berdoa dan berharap semoga tujuan dunianya bisa terwujud, karena dia telah menyampaikan itu kepada yang ada di dalam kuburan. Di saat yang sama, ada sebagian orang yang menolak praktik seperti ini dan tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang orang-orang terlalu gandrung dengan kuburan ini katakan? Hati-hati kamu. Kualat kamu kalau tidak menggantungkan kepada penghuni kubur. Betapa persisnya perkataan mereka dengan yang Allah Subhanahu wa taala singgung dalam Al-Qur'an, bahwasanya dahulu orang-orang musyrik menakut-nakuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kamu nekat seperti ini, nanti Tuhan kami akan mengutukmu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, apakah aku harus takut kepada berhala itu, sementara kalian tidak takut kepada Allah, padahal kalian telah melakukan kedurhakaan yang paling besar kepada Allah, yaitu berbuat kesyirikan. Kita bisa jumpai ada orang yang mempunyai keyakinan, hati-hati kalau mengadakan acara di bulan ini, karena bisa mendatangkan musibah. Semacam ini adalah ketakutan yang orang-orang musyrik miliki, sehingga hidupnya penuh dengan ketakutan. Dia tidak berani mengadakan acara di tanggal ini karena ini adalah larangan untuk beraktivitas. Ada yang disebut dengan hari sial. Semua itu muncul karena dasar kesyirikan. Makanya ada seorang ulama yang datang ke Indonesia, kemudian melihat suasana situs-situs budaya yang ada di Indonesia. Lalu beliau menyampaikan, mengapa rata-rata suasana situs budaya di Indonesia yang dekat dengan kesyirikan itu pasti disuasanakan dengan sesuatu yang serba menakutkan. Semuanya mereka buat agar orang-orang itu takut, karena memang itulah landasan kesyirikan. Syirik itu dibangun di atas landasan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang jadi bergantung kepada sesama makhluk karena dia sudah mengalami ketakutan. Tapi berbeda dengan Islam. Islam mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran tauhid, membebaskan manusia dari perbudakan antar sesama makhluk kepada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang beriman, yang mempunyai kesadaran bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk ditakuti dan tempat hati kita bergantung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak memiliki ketergantungan kepada jimat, takut dengan hari tertentu atau waktu tertentu, karena semua itu adalah makhluk yang mana Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, sehingga ketakutan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatirlah dengan kondisi ketika seorang hamba melakukan tatayyur, berkeyakinan sial dengan adanya bulan tertentu, itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala justru akan menurunkan hukuman disebabkan karena perbuatan yang semacam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Orang itu kalau sudah bergantung kepada sesuatu, maka Allah akan biarkan dia semakin bergantung kepadanya. Sehingga kalau orang bergantung kepada jimat, dia semakin bergantung kepadanya, akhirnya susah untuk dia lepaskan, dan sampai pada puncaknya kemudian dia mati dalam kondisi membawa dosa kesyirikan wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dan menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu menggantungkan diri kepadanya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda.
Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.